Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ramadhani, NIM S50 2019 24010 dari Prodi Hukum Bisnis. Saya akan membacakan materi yang berjudul Yurisdiksi Penegakan Hukum. Apa sih itu yurisdiksi penegakan hukum? Yurisdiksi penegakan hukum adalah hak dan kewenangan suatu negara untuk membuat, menerapkan, dan mengawasi aturan hukum yang mengatur perilaku orang, benda, atau peristiwa yang berada di wilayah negara tersebut atau terkait dengan kepentingan negara. Yurisdiksi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, yurisdiksi legislatif. Negara membuat undang-undang yang mengikat di wilayahnya. Yang kedua yaitu yurisdiksi eksekutif. Otoriter untuk penegakan undang-undang melalui aparat lembaga negara. Yang ketiga yaitu yurisdiksi yudikatif. Pengadilan berwenang memutuskan perkara sesuai dengan hukum. Ketiga jenis yurisdiksi ini saling berkaitan untuk memastikan hukum dapat diterapkan secara efektif dan adil baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Contohnya dalam penegakan hukum pidana cyber yang sering melibatkan lokasi pelaku dan korban di negara yang berbeda. Perlu dikoordinasi yurisdiksi legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara lintas batas negara. Jadi, pengertian yurisdiksi adalah kewenangan hukum negara untuk mengatur dan menegakkan hukum terkait orang, benda, atau peristiwa yang terkait dengan wilayah atau kepentingan negara tersebut. Selanjutnya, penegakan hukum adalah proses untuk memastikan norma-norma hukum yang berlaku dan dipatuhi dalam praktek sehari-hari. Secara inti, penegakan hukum mencakup upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial di negara. Yang pertama, mengoperasikan aturan hukum. Yang kedua, menindak pelanggaran. Yang ketiga, melindungi hak warga. Yang keempat, menjaga ketertiban dan keamanan publik. Contoh kasusnya yaitu pada Mei 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang menangkap 2 kapal ikan yang berbendera Filipina di perairan Samudra Pasifik Utara Papua karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal, tanpa izin dan penggunaan alat tangkap yang dilarang. Dasar hukumnya yaitu yang pertama pasal 84 ayat 3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 melarang penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda 2 miliar. Yang kedua, pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 melarang penangkapan ikan tanpa izin yang sah, ancaman pidana sampai 6 tahun dan denda sampai 20 miliar. Yang ketiga yaitu pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengatur larangan usaha perikanan tanpa izin, ancaman pidana sampai 8 tahun dan denda 1,5 miliar. Kemudian, prinsip-prinsip yurisdiksi penegakan hukum. Yang pertama itu prinsip teritorial subjektif. Negara memiliki yurisdiksi atas tindakan pidana yang dilakukan di wilayah meskipun dampak perbuatannya terasa di negara lain. Yang kedua, prinsip teritorial objektif. Negara menuntut pelaku kejahatan yang menimbulkan akibat di wilayah walaupun perbuatan dimulai dari negara lain. Yang ketiga, prinsip nasionalitas aktif. Negara berhak menegakkan hukum terhadap warganya meskipun tindak pidana dilakukan di luar negeri. Yang keempat, prinsip nasional pasif. Negara dapat menuntut pelaku atas kejahatan yang menimpa warganya meskipun perbuatannya terjadi di luar negeri. Yang kelima, prinsip perlindungan negara memiliki hak penegakan hukum terhadap
tindakan yang mengancam keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara, meski dilakukan oleh warga negara asing di luar wilayahnya. Yang keenam, prinsip universal. Negara dapat menuntut kejahatan internasional seperti pembajakan laut, genosida, atau kejahatan terhadap kemanusiaan tanpa memperhatikan lokasi atau kewarganegaraan pelaku. Sekian pemaparan dari materi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.